Bapak Ibu hadirin, serangkaian Festival Seni Balijani pada malam hari ini bersama-sama akan kita saksikan drama modern cerita klasik persembahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang berjudul Maya. Selama masa pengasingan para Pandawa di Kerajaan Matsya, Raja Wirata merasa lega dengan kehadiran Kanka atau Yudhistira. Raja Wirata tidak mau berurusan dengan Kicaka karena takut akan kekuatannya. Kicaka adalah panglima pasukan kerajaan Matsya yang terkenal angkuh dan sombong. Dia juga jatuh cinta pada Serandari atau Drupadi yang menyamar sebagai pelayan Ratu Sudesna. Kicaka mencoba mempengaruhi adiknya Ratu Sudesna agar mau membujuk Serandari mengganti posisinya sebagai pengantar hidangan ke kamarnya. Ratu Sudesna pun berhasil membujuk Serandari. Serandari akhirnya meminta bantuan kepada Balawa atau Bima, yang kemudian sangat marah mendengar penghinaan ini. Balawa atau Bima kemudian menyusun rencana untuk menjebak Kicaka. Ketika Kicaka dengan penuh hasrat menarik pakaian Serandari, Kicaka terkejut menemukan Bima sudah berada di hadapannya. Dalam pertarungan yang dahsyat, Bima dengan kekuatan luar biasanya membunuh Kicaka dengan mematahkan lehernya. Kematian Kicaka membawa kelegaan bagi Sudesna dan kerajaan Matsya dari tirani dan ancaman Kicaka. Drama modern yang diambil dari epos Mahabharata ini sebagai upaya menemukan sisi gelap dan terang, bahwa ambisi dan angkara murka dapat membinasakan diri sendiri. Jika melihat sisi terang, dapat memurnikan jagat agar tetap sattvic. Karena itu kita berkewajiban menghentikan sifat-sifat buruk. Dipentaskan oleh kolaborator Teater Sekolah Lab, Studi Badung dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Abian Semal, SMA Negeri 1 Kuta Utara, SMA Negeri 1 Kuta, dan SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Teater sekolah yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, bidang sejarah, lahir melalui workshop teater sekolah di Kabupaten Badung. Hadirin selamat menyaksikan. Perang Kurukshetra adalah puncak dari konflik epik yang diceritakan dalam Mahabharata, salah satu kitab suci besar dalam tradisi Hindu. Perang ini terjadi di padang Kurukshetra yang berada di wilayah dan merupakan simbol perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, Dharma dan adharma. Konflik dimulai dari perselisihan antara dua kelompok keluarga kerajaan, Pandawa dan Kaurawa. Pandawa terdiri dari 5 bersaudara, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa adalah pewaris sah kerajaan Hastinapura. Namun sepupu mereka, para Kaurawa, dipimpin oleh Duryudana, menolak untuk memberikan hak-hak mereka. Bahkan setelah berbagai usaha diplomasi yang dipimpin oleh Krishna, pemandu spiritual Pandawa, gagal. Setelah semua upaya damai gagal, perang menjadi tak terelakkan. Selama 18 hari, kedua belah pihak bertempur dengan seluruh kekuatan mereka. Para prajurit hebat, senjata legendaris, dan strategi perang digunakan dengan intensitas
yang luar biasa. Para Pandawa dan para dewa pun ikut campur dalam perang ini, memberikan kekuatan dan senjata ilahi kepada para pejuang yang berperang untuk menegakkan Dharma. Perang tidak hanya menjadi latar belakang bagi peristiwa dalam Mahabharata, tetapi juga memuat banyak ajaran etika, filsafat, dan pelajaran tentang konsekuensi dari tindakan manusia. Para Pandawa dalam upaya untuk menghindari kejaran Kurawa yang ingin membinasakan mereka, memutuskan untuk menyamar dan menyembunyikan identitas mereka di berbagai tempat. Yudhistira yang bijaksana dan penuh pengendalian diri menyamar sebagai Kanka, seorang pendeta yang memberikan nasihat kepada rakyat jelata di desa-desa. Bima dengan kekuatannya yang sangat luar biasa menyamar sebagai pahlawan, sebagai tukang masak. Sementara Arjuna yang mahir dalam seni bela diri dan memanah menyembunyikan identitasnya sebagai Grihanala, seorang waria yang pandai menari.
Nakula dan Sahadewa yang tampan dan berbakat menyamar sebagai Antripala dan Grantika. Dalam penyamaran mereka, para Pandawa tetap menjaga kesetiaan terhadap nilai-nilai kebajikan dan keadilan, sambil berusaha mengumpulkan sekutu dan bala bantuan untuk menghadapi Kurawa di masa depan. Inilah maya, sebuah pernyataan tentang kenyataan dari alam semesta, tentang bagaimana ia berlangsung. Selamat menyaksikan. Bisa tahu. Tao nó có sao đâu tiếng. Ê, xuống này, xin tao cũng tốt. Tốt này. Tốt này, tốt này, gelap ya. Audionya masuk tuh Pak. Nah, bisa ngomong sama konmen, audionya nggak masuk tuh. Tolong dicek ya sebelum pemainnya keluar, coba dicek clip-onnya udah mantap belum. Ini nggak hidup nih clip-onnya nih.
pedang yang menakutkan. Aku takut mendengarnya. Aku takut. Kanda! Oh, rasa takut tiba-tiba datang mengenang gerak. Seperti sekelompok kawanan serigala yang lapar. Acting kurang. Mayat-mayat bergelimpangan. Aku takut melihatnya. Aku takut. Kita. Ambillah badanku. Ambillah semuanya. Aku takut padamu. Ambillah semuanya. Ambillah. Kanda! Apa yang membuat Kanda di tengah malam begini? Mimpi. Mimpi. Mimpi? Ceritakan Kanda. Kanda mimpi apa? Kali pertama mimpi datang. Coba Alin nanti dicek. Badai besar. Ada yang keluar tuh belum mau Melanda seluruh rekornya digedein ya. bumi. Bersimbah darah air mata. Gemuruh pedang menyelimuti Guru Kesetra. Guru Kesetra? Iya. Dinda juga merasakan hal yang sama. Ceritakanlah, apa yang Dinda alami? Beberapa hari belakangan, menjelang sandiakala, rasa cemas selalu datang mengusik. Dan bila malam tiba, udara seperti kehilangan arah, bagai ombak tanpa arus balik Kanda. Dinda merasakan hal yang sama. Iya Kanda. Bila mimpi dan rasa cemas hadir bersama, ini bertanda Dinda. Sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Tapi mungkinkah hal itu datang dari dalam istana Kanda? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Dinda. Lightingnya masih gini kok. Gelap semua. Walaupun begitu, jangan biarkan diri disebut rasa takut. Udah coba Jika keyakinan kita kuat, mukanya semua gelap. hadap yang bersemayam dengan baik sebagai penyelibat. Kanda, Itu dah Bila casting yang musuh bola nyenter wajah nggak ada hidup. gerhana bulan dan matahari bukan lagi milik kita. Benarkah semua rasa cemas itu akan sirna Kanda? Ya udah. Benar Dinda. Apapun tindakan kita dari depan kita. Udah yang cowok udah mulai kelihatan mukanya. Tadi gelap sekali. Karena semua terjadi atas kehendak yang Tuhan. Sampun Bu, lagi di
Ya, Kanda. Kanda akan menemukan. Baik. Kanda berdoa. Sesungguhnya, kitalah yang membuat diri kita menderita. Ada hati itu. Kitalah yang membuat kebahikan dan ya. kejahatan. Becasnya sini kan. Hah? Coba. Dan kitalah yang menutup mata kita dengan tangan kita sendiri, Aja, kira. lalu mengatakan Tuh. bahwa Sip. semuanya Itu yang sih, tuh. Itu yang sih. Target udah gaya kan. Bangkitnya. ambisi dan angkara murka akan Oh, membinasakan diri sendiri. Gimana tuh? Ini belakang. Waduh. Apa kalian melihat Serandari? Kalau tidak salah, tadi hamba Beda cuma di Bliari itu tak ketut tak kasih hati, tak suruh diam di sana. Kalau dia nggak kalau gini, maksudnya ini kontak pakai hati ya. Jangan penyatuan diri. Oke siap. Andai kata kita memiliki kekuatan untuk mengesampingkan semua keinginan kita, maka tak akan ada lagi penderitaan. Tut, Arta standby aja di sana Tut. Kita terikat pada objek-objek eksternal, sehingga kita memperoleh kebahagiaan daripadanya. Apalagi yang membuat penderitaan selain keterikatan. Sebuah dinding tak pernah terikat dengan apapun. Dinding tak pernah mencintai ataupun merasa tersakiti. Namun bagaimanapun juga, ia tetaplah hanya sebuah dinding. apakah perlu hamba mengambil saran dari kemari? Jangan. Biarkan Serandari sendiri untuk sementara waktu. Mixer yang Bliari tuh, yang megang mixer tadi ngotak hati tuh. Aku minta kepada kalian berdua, Ya tadi dia itu mixer persiapkan yang untuk di sebuah mixer persembahan. Bliari itu tadi tadi. Lalu bawalah kembali. Baik, Pak. Tut bangga nah, hati tukang mixer itu hati ini bang. Orang bawa gini tuh ini untuk koordinasi sama sound yang di belakang. Tut kasih hati itu tuh tekanan dia di Pulau ke mixernya biar bisa koordinasi. Adikku semesta. Apa kau sedang sakit? Tidak. Apa kau sedang memikirkan sesuatu? Tidak. Aku hanya sedang mempersiapkan sebuah persembahan. Ada apa? Kakak tiba-tiba menemuiku. Malah tutuplah Serandari. Untuk tujuan apa? Tujuan Adik semesta yang cantik Serandari telah mencuri hatiku. Kakak! Kau ini seorang panglima kerajaan. Bagaimana bisa kau tertarik hanya dengan seorang pelayan? Sungguh makhluk. Yang lebih memalukan itu suamimu menerima orang-orang dulu tinggal di dalam istana. Jangan bicara muka. Jangan berani memalukan. Jika kau masih suami Sekalipun demikian, raja semesta bagi meramu kawasan mengerikan. Bahkan leluhur pun bisa murka karena
Mungkin pas dia ada di pemainnya bisa dinaik ratingnya. Kanka. Mendekat. Rakyatku sangat kesal dengan apa yang akan diucapkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Kakak. Apalagi Langsung aja kontak bilang pelawara gitu. itulah sebabnya aku tidak bisa mengendalikan. Mohon maaf, Pak. Tetapi Panglima Hicak adalah kekuatan kerajaan kita. Dia sumber perimbuan kita, Pak. Cangkang sekor kura-kura bisa saja menjadi beban bagi seluruh tubuh. Walaupun kita tahu itu adalah satu-satunya perlindungan bagi dirinya, Pak. Artinya begini, Pak. Bisa dinaik rating pemainnya gelap. Seorang raja yang bijak tidak hanya bergantung pada satu hal saja. Kau harus bisa membagi kepercayaanmu kepada beberapa orang, Paduka. Maksudmu dengan begitu? Semua bentuk konspirasi akan benar-benar sendiri. Begitu? Benar, Pak. Semestinya di usia senja, orang-orang ramai memanggil aku. Bukan malah sebaliknya. Zaman kali, hitam putih sangat sulit untuk dibedakan. Dan jalan satu-satunya untuk membedakan adalah berpengetahuan, Pak. Tapi itu tidak mudah, Kakak. Benar, Pak. Untuk melepas sulaman dari lembaran kain, pasti akan berubah bentuk dari kain tersebut. Maka, basuhlah diri dengan mantra-mantra para dewa. Baiklah. Aku serahkan semuanya kepadamu. Carilah orang yang tepat sebagai benteng dengan cara. Baik. Kami ada di coba trip mau cuma coba sound
apa ya, klip maunya ada hidup tuh. Oh, sisanya nggak ada pakai kepoan nih. Oh.
Khusus baju pelak guys. Ayo ini. Nah, ambil. Kita master. Oh, lah itu master. Aduh. Sudah cukup, Riana. Aku tak sanggup lagi menari. Aku lelah. Baiklah, Utara. Kalau kau memang sekuat itu, tunjukkan saja dengan menari. Bisa membantu seorang kesatria, Pangeran. Tentu saja, Pangeran. Sekarang, angkatlah pedang. Cobalah kau kaya. Kita lihat keajaiban dari sebuah karya. Pangeran, di dalam hidup menari sama penting dengan itu kedamaian. Kamera angle-nya tapi speaker gung nggak apa-apa. Putri Utari bisa beristirahat sekarang. Berarti. Siapa yang menaruh makanan manis di mejaku? Itu dekat. Izinkan saya untuk melihat taman-taman di sekitar. Tentu saja, Bidara. Pergilah. Bagaimana Padang. dengan rambut di Serangga? Stop lu. Yang. Kau mau kemana? Ini hamba membuka puasa. Jika yang mulia mengizinkan, boleh aku berbuat. Tunggu dulu. Pertama, bawakan wadah minuman ini ke rumah kakak tertuaku. Bayu center. Ini center biar. Berhit.
perintah Panglima Kicaka di kerajaan Matsya. Kau ada di bawah perlindungan Menteri Kanka. Dan untuk beberapa alasan, sang raja suka padanya. Dan aku pun tahu akan hal itu. Tapi, kalau sampai kakak tertuaku itu marah padamu, ia tak akan segan-segan untuk membunuhmu, membakarmu hidup-hidup tanpa ampun. Lalu tak akan ada seorang pun yang bisa menolongmu, Saudari. Bawa ini dan kirimkan ke rumah kakak tertuaku itu sekarang juga. Ikuti aku. Iya dong, aku tuh lagi sibuk buat hari ini. Oh iya dong. Kan apa lagi bisa bentuk itu? Kan. Gosip baru. Gosip apa itu deh? Kasih tahu nanya apa? Kan. Ganti profesi? Profesi apa itu deh? Kan. Dadi tukang masak. Oh. Dadi penyanyi, Dadi penari. Oke. Aneh gede ya, apa aneh deh? Selebgram, lo. Ayo kalian baru. Selebgram, selebgram ada belum aja. Versi lagi tinggal nak. Cina tuh di Masih panas kan? Ya sih. Nih gara-garanya pasti deh. Nih jangan-jangan nih gara-garanya. Gara-gara apa? Nih pasti gara-gara berita aku ada nih. Siapa dia aku ada nih. Belum saya dengar itu kali kamu ingat deh. Anak kecil ke Celapong Sumur. Dan anak kecil kena air panas. Yang paling parah deh. Yang paling parah apa? Anak kecil yang diculik. Takut. Itu seramnya tadi deh. Oh gini deh, emang gelo. Ada deh, main ngomong sareda setuju kan deh. Tawang deh, jadi anak hilang, jadi komunitas. Dan aku ada nih statistik penculikan anak semakin tinggi. Pasti ini masih nih banyak sekarang anak-anaknya.
Galak sama. Pasti tikar balas jadi Apa? yang baik aku. Kencang terus. Sige, tolong bentar. Sige bang, maksud catur, cang, kal berarti menjadi selebgram. Tulis nggak lu? Yang depan. Tulis nggak lu? Tulis. Yang belakang. Di kiri. Tulis nggak? Di kanan. Ya lo punya masuk. Ya, betul cerita. Masuk dong. Masuk. Kenapa sih? Gak mau. Aku gak mau. Bang, aku gak boleh pokoknya. Jangan kencang deh. Orang itu masuk got. Buku dah ada sama. Berhenti. Oh, tapi bagaimana itu maksudnya? Ini kan di zaman modernisasi, zaman digitalisasi. Nanti apa arti Teknologi. Apa maksudnya teknologi itu apa? teknik, No. Tidak. Logi. Logika. Belum. Tolong, goblok. Contohnya apa? Hijau. Apa? Jadi di HP. Salon apa? Lecing di baju tuh di Lecang di baju tuh. Ceko. Sekarang tidak bisa aja. Di baju. Mas cantik. Aku. Ada apa nenek? Apa nenek? Orang cicak ngabul-ngabul, kan kayak cicak ngabul-ngabul, kan ganti pak happy, gede. Joget aja, joget buat. Sadar diri, pak kan kita sadar diri, mana bisa sadar diri? Sadar diri cantik, sadar diri cantik. Iya. Dek, kan Ibi melatih ke kerajaan. Terus Cang Nina ada nak uyut. Cepet, gitu deh. Cang Nina nak uyut. Cica, jarang susah cica. Iki caka tuh itu. Itu ada pelayan yang paling jengget itu, saingan Cang itu. Sujan. Serandari. Cina merasa tersaingi, memang tersaingi. Gue sih gak merasa tersaingi ya. Aku so cantik. Tahu itu. Mengancam dulu sini orang. Malah kan sing tunggu kan kamu udah inci. Aja ini. Nanti bicara orang itu. Jangan. Si apa? Ini di sana dari itu. Umpana ke kamar kerja. Kan kamu minum
Ngerti gak sih? Mendesube anak lo kalau ke kamar kita. Pasti. Enggak nih? Kan si membawakan topi hangat. Jadi cak topi hot. Hot membara. Menyalawi. Terbakar nih. Jadi Kan sama. Nah, buatlah kamar ibu ratu. Malam ini juga. wow, malam minggu. Bawa minuman. Ngapain tuh? Berat kasusnya. Kenapa sadon sih? Bangga ini yang jajak cak. Oh, kene. Mana malu? Mana malu? Ampun, nak ide bagus. Ide bang. Tugas. Ngoce. Mana ke? Ide bagus, ide bagus. Ide cemerlang. Ide cemerlang. Oke. Apa? Heran di mana? Ore, makin lacur, saya kira masuk. Cang lacur, cang buang. Mesti berlacur, belum, jelek, dok ini. Wah. Tapi kan saya ngelak kurang nahan. Pusing lacur. Saya lacur, saya kengkang aja, penting kan mau jadi selebgram. Iya. Kene-kene tuh. Ini panas deh. Ini, kan cang pesan ngeren ide. Gara-gara cing aja cang untuk cang sang gak deh. Maksudnya gini loh, idenya tuh bagaimana kalau kita viralkan, jadi saya bicara mau viralkan. Kalau maksudnya tuh HP, anggap ini HP. Seret, rekam ya, rekam. Enggak kan anggap gini, rekam. Habis itu, klik, upload, viralkan. Kan nanti si Bani, emang si Bani kayak anak kayak Bani cakap, klik, Bani sih. Makanya kadang kita tidak bisa bertindak. Jadi netizen gitu ada ya ada. Oh kamu ini mencari adab ya gitu. Apa kita netizen loh. Nanti kan santai kan. Gitu. Oh tentu saja bro, tentu saja. Yes, di zaman digital ini kalau kita sudah bergerak ya pasti viral. Daripada cicetang rumah ini. Ujang. Silakan. Mau gerakan? Mbak Binti tuh tadi. Ini kan panas. Ini panas ya, Nek? Nanti Prabu mulai yang udah masak itu di mana? Perasaan kamu nggak mau subscribe deh. Aduh, ini panas ya, Nek? Lalu, kok panas gini? Cuma viralkan, cuma nggak kuota. Beli deh kuota. Miskin sekali. Di kota. Kontor. Sunscreen. Ini panas gini deh. Oh, boleh deh bertanah ya. Oh, sarah-sarah gede gini. Ini sarah gede gini. Lengar beline masuk. Nah, lu gitu kan gitu. Jangan di kota aja lah. Nah, boleh. Coba kalau kayak gini gitu aja Prabu doang. Dulu gitu tadi Prabu.
mengikat bahwa aku berada di bawah perlindungan dari 5 Gandharwa yang hebat, dan suamiku telah mengambil sumpah atas hukuman yang berat untuk membunuh setiap berdosa yang ada di dunia ini. Selama 1 tahun, para Pandawa hidup dalam penyamaran, menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka terus menjalani hari-hari dengan kewaspadaan tinggi, menjaga agar tidak ada yang mengenali mereka, sambil tetap siap menghadapi tantangan yang mungkin datang. Namun, di tengah ketegangan ini, mereka menemukan bahwa kehidupan di istana Matsya memberi mereka pelajaran baru. Mereka belajar untuk beradaptasi, untuk hidup dalam kerendahan hati, dan untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama. Nakula dan Sahadewa yang biasanya pendiam, kali ini tersenyum tipis. Dia akan menemui saudara-saudaranya.
sangat rindu. Ingin sekali melihat wajah jelek kalian ini. Sinilah kalian. Apa kabar kalian? Kami baik. Ya. Abima. Kakak sudah bilang pada kami semua, jika tidak ada masalah yang benar-benar serius, kau seharusnya jangan pernah mengirim pesan lewat lagu itu, Kak. Tapi memang ada masalah yang serius. Hei Diana, kenapa pinggangmu terlihat kecil sekali? Makanlah, makan makanan yang sudah kuberikan dan jadilah kuat. Ingat, karena kita harus cukup kuat untuk menghadapi perang. Kau benar kalimat. Tapi aku tidak melihat Pancali. Apa Pancali tidak menerima pesanku? Kami sudah membaca pesan itu bersama, Kak. Lalu, Tapi aku rasa yang mulia Ratu menghentikannya untuk pergi, membawa wadah itu ke ruangan Kicak. dan Panglima Kicak telah memerintahkan agar kita datang pagi-pagi ke istana. Raja Sengkuni telah membuat janji pada Panglima Kicak bahwa dia akan membantunya mencari kita, Kak. Tapi bisakah Duryudana dan Raja Gandhar mengenali kita dengan penyamaran ini, Kak? Benar dikatakan aku, Kak. Tidak ada yang tidak mungkin, Nakula. Seorang pencari pasti akan memperhatikan bentuk yang aneh dari kita. Tetapi mata yang tajam akan dapat mengenali kita. Jika kita sering bertemu dengan mereka, mereka tidak akan bisa mengenali kita. Mereka akan mengenali kita jika kita tampil seperti ini. Aku yakin Panglima Kicak sudah tahu identitas sebenarnya dari Pancali. Kalau memang itu terjadi, kenapa dia tidak mengungkap identitas Pancali di istana, Kak? Benar yang dikatakan Sadewa, Kak. Oh, ini pasti siasat. Jika dia sudah mengetahui identitas dari Pancali, maka aku akan menghentikan napas penjahat itu malam ini juga. Aku setuju padamu, Kak. Kalau begitu, ayo siapkan diri kalian untuk membantuku. Ayo, Kak. Baik. Mari, ayo. Pancali, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Secara tiba-tiba, Ratu meminta aku untuk menggantikan posisi dia di hadapan Sukuna. Karena Lalu, apa aku percaya begitu saja? tidak, aku sudah berusaha menolaknya. Lalu apa yang terjadi? Tubuh Ratu sudah tidak sehat. Jadi, aku terpaksa harus melakukannya. Dan menurut dia, Kicak sudah tahu jika bukan Ratu yang membawakannya, maka akulah yang akan melakukannya. Bagaimana menurutmu, Kak Bima? Aku menaruh curiga kepada Panglima Kicak. Ya, aku yakin ini kemauan Kicak, bukan Ibu Ratu. Nah, kalau begitu, kita harus waspada terhadap orang seperti Kicak. Kalau mereka sudah mengetahui identitas dari Kakak harus segera bertindak. Ya, jika
seorang lima kicap berani menyentuh pakaian dari Pancala, maka aku tak akan segan-segan untuk menghabisinya malam ini juga. Ya, aku setuju pada Pak. Dan kalian semua segera alihkan teriakan Panglima Kicap dengan suara lindikan kuda dan alunan musik. Baiklah, Kak. Siaplah. Aku akan menemani Pancala. Ayo. Baik. Di kesunyian malam pekarangan rumah Panglima Kicap yang licik dan kejam, Bima mengendap-endap penuh kewaspadaan. Dari kejauhan terdengar suara lolong anjing menambah kesan mencekam. Mata Bima bersinar tajam, penuh amarah yang membara. Di dalam hatinya, ia tahu malam ini adalah saatnya menuntaskan dendam atas perlakuan Kincaka terhadap Drupadi. Tak ada tempat untuk belas kasihan. Keadilan harus ditegakkan. Itu cantik. Kenapa? Kenapa kamu? Kenapa kamu menolak aku? Malam ini kau akan merasakan kengerian. Cepatlah sadar. Aku sudah tidak sabar. Masuk. Pintu tidak dikunci. Hamba diminta untuk membawakan sebuah ini, Tuan. Letakkan saja di sana. Cepat. Aku sudah sabar. Tunggu. Siapa yang mengirim itu kepadamu? Hamba sendiri. Karena tugas hamba sudah selesai. Wanita mana? Jika dia sudah memasuki kamar, maka dia harus menemaniku. Itu tidak berlaku pada diriku. Keberanianmu besar juga. Berpegang teguh pada kebenaran. 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 Iya, kebenaran. Dari caramu menjawab, sepertinya kau bukanlah seorang perempuan. Jangan coba-coba menyentuh pakaianku. Jika kau tidak ingin terbakar oleh api panas dari diriku. Hei, kau tidak takut dengan kesaktian yang kumiliki? Sama sekali tidak. Karena aku dilahirkan dari persembahan api suci atas restu para dewa. Dan aku juga diberkati untuk membunuh setiap tindakan yang menentang kebenaran. Termasuk manusia kusut sepertimu. Jangan kau membual manisku. Buanglah jauh-jauh bualanmu itu. Marilah kita bersama-sama manis.
kerajaan Matsya. Kau jangan coba-coba berinteraksi. Kau mengenali Pancali. Apa kau mengenaliku, Panglima Kijang? Kau jangan coba-coba berani di sini. Jika kau berani membunuhku, harus mengurangi masa pengasihan selama 12 tahun. Pergilah, pergilah sana. Sana pergi. Aku lepaskan Pancali, letupan dari bulan besar itu dan bertarunglah denganku. Ayo! Oh, lupa ya kalau dia memilih masa pengasihan. Sekarang menjadi sia-sia. Dari nada bicaramu, kau seperti orang yang ketakutan. Takut. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diriku. Sekarang sudah tidak ada yang percaya dengan Omas Bersama. Setiap sudut istana, bahkan dinding ruangan ini, tak akan peduli dengan janganmu. Kini saatnya bumi bersimpah darah. Sangatlah berani mengusik kebenaran danau. Dan langit menjadi mendung bersama jatuhnya sendiri. Apa yang kau katakan, Nimas? Bangun! Mengapa harus ada cara-cara jahat untuk melakukan kebaikan? Mengapa kebaikan tak dapat diperoleh melalui kebaikan sebagai pengganti cara-cara jahat ini? Inilah maya, sebuah pernyataan tentang kenyataan dari alam semesta, tentang bagaimana ia berlangsung. Udah. Satu.